1. Menolak permohonan peninjauan kembali. Advokat pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3144K/P-Sus/2026 tanggal 13 Maret 2026 dalam perkara atas nama terpidana Nikita Mirzani. Ya, ketika jaksa menyampaikan menolak permohonan PK itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau dengan putusan ini ya, putusan PT, putusan PN, putusan kasasi, ini kalau dipertahankan rusak negara ini. Usai dijatuhi vonis 6 tahun penjara dalam perkara yang dilaporkan Reza Gladys, perjuangan Nikita Mirzani ternyata belum benar-benar berakhir. Di balik putusan tersebut, Nikita masih terus berupaya mencari jalan hukum demi membalikan keadaan. Namun hingga kini, langkah yang ditempuhnya seolah belum juga membuahkan hasil sesuai harapan. Bahkan, upaya hukum di tingkat peninjauan kembali atau PK kini disebut-sebut mulai menemui jalan terjal. Dalam sidang lanjutan yang digelar belum lama ini, jaksa penuntut umum secara tegas meminta majelis hakim untuk menolak permohonan PK yang diajukan oleh pihak Nikita. Lantas, apakah perjuangan hukum Nikita kali ini benar-benar sudah berada di ujung jalan atau masih akan ada babak baru yang mengejutkan? Penuntut umum memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan peninjauan kembali. Advokat pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3144K/P-Sus/2026 tanggal 13 Maret 2026 dalam perkara atas nama terpidana Nikita Mirzani. Jadi hal yang disampaikan jaksa itu adalah hal yang normatif, wajar. Ya, ketika jaksa menyampaikan menolak permohonan PK itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah di situ. Tapi yang menjadi persoalan, dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti TPPU-nya. Tapi di dalam surat tuntutannya sendiri, ini sudah direnvoy ya, jaksa sudah merenvoy sendiri di depan majelis hakim. Dia bilang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, di amar putusannya. Artinya dia sendiri tidak mengakui, tidak membenarkan bahwa TPPU itu ada, gitu. Tapi kemudian dipaksakan, ya, karena dia bilang di sini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, amar putusannya adalah Nikita Mirzani tidak terbukti TPPU. Artinya apa? Kontradiksi dengan pernyataan tadi dari pihak termohon ya di persidangan menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan TPPU. Nah, kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri. Perjuangan hukum Nikita Mirzani kini memang memasuki babak yang sangat menentukan. Peninjauan kembali atau PK menjadi kesempatan terakhir yang bisa ditempuh untuk mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum. Karena itulah, seluruh perhatian kini tertuju pada proses tersebut. Seperti diketahui, perjalanan perkara ini telah bergulir sejak persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tahap pertama, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita. Namun, hasil itu belum menjadi akhir. Saat perkara berlanjut ke tingkat banding, nasib Nikita justru semakin berat. Alih-alih mendapat keringanan, hukuman yang dijatuhkan malah bertambah menjadi 6 tahun penjara, membuat perjuangannya di jalur hukum kian terjal. Sidang hari ini kan sudah sidang terakhir ya, karena tadi sudah penandatanganan berita acara pemeriksaan PK, tapi biasanya ada satu lagi sidangnya, itu adalah sidang terkait dengan tanggapan dari hakim nih. Nah, cuman tanggapan itu biasanya tertutup. Kalau dengan putusan ini ya, putusan PT, putusan PN, putusan kasasi, ini kalau dipertahankan rusak negara ini. Ini kita harus dibebaskan dengan
segala akibat hukumnya. Meski langkah hukumnya sejauh ini belum membuahkan hasil sesuai harapan, dukungan untuk Nikita Mirzani rupanya belum surut. Sejumlah pihak masih menunjukkan empati dan memberikan semangat agar Nikita terus memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kehadiran Rieke Diah Pitaloka. Aktris yang akrab disapa Oneng itu bahkan sempat datang langsung ke ruang sidang sebagai bentuk dukungan moral. Bagi Rieke, setiap warga negara berhak memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Karena itu ia berharap Nikita tetap kuat menjalani seluruh proses yang ada, seraya meyakini bahwa setiap perjuangan pada akhirnya akan menemukan jalan terbaik. Bahwa saya hadir ke sini bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum atau mempengaruhi putusan pengadilan begitu. Karena kebetulan saya bertugas di Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, dan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam memastikan penegakan hukum, etika peradilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Saya memandang bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama negara hukum. Karena itu setiap proses peradilan yang menjadi perhatian masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai prinsip due process of law. Dalam perkara Nikita Mirzani terdapat sejumlah fakta yang patut diklarifikasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dan kemudian Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa maupun penuntut umum sehingga putusan banding tetap berlaku. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai dasar perubahan putusan dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Proses pemeriksaan kasasi yang berlangsung sangat cepat sejak distribusi berkas kepada majelis serta jeda waktu yang cukup panjang hingga diterimanya salinan resmi putusan. Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan publik yang sah dalam negara hukum. Perhatian publik juga muncul karena Ketua Majelis Kasasi adalah Hakim Agung Susilo dalam perkara yang sama dengan perkara Ronald Tanur nomor 1466K/Pit/2024 terkait kematian Dini Sera Afianti yang kebetulan saya juga mengadvokasi bersama kuasa hukumnya Mas Dimas dari Surabaya. Hakim Agung Susilo pada kasus yang sudah terbukti sekarang Dini Sera itu menyampaikan dissenting opinion yang menegaskan pentingnya dua alat bukti yang sah, keyakinan hakim, dan pembuktian mens rea atau niat jahat. Pendapat tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan standar pembuktian yang tinggi dalam perkara pidana. Perkara Dini Sera ini juga memiliki makna penting karena dari rangkaian penanganannya kemudian terungkap dugaan praktik mafia peradilan yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Fakta tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap integritas peradilan bukanlah tindak berlebihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga marwah lembaga peradilan. Di tengah berbagai polemik yang masih terus bergulir di luar sana, keseharian Nikita Mirzani di balik jeruji justru memperlihatkan sisi yang berbeda. Perlahan, Nikita tampaknya mulai mampu beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai warga binaan di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hal itu terlihat dari momen ketika Nikita tampak santai menghabiskan waktu sambil berbincang dan bercanda bersama rekan-rekan sesama warga binaan. Raut wajahnya pun terlihat lebih tenang dan nyaman, seolah sudah mulai menyatu dengan rutinitas yang kini dijalaninya. Meski perjuangan hukumnya belum usai, Nikita tampaknya berusaha menikmati setiap hari yang dilaluinya sambil menunggu babak berikutnya dari proses hukum yang masih berjalan. Kangen ya? Kamu juga kangen. Handphone? Kita sering pakai juga. Wah. Ini dia handphone gue. Namanya Wartel. Jadi kalau pakai Wartel ini kita bisa video call sama keluarga di rumah.
Tapi ada waktunya. Nah, kalau pulsanya habis, harus beli isi ulang. Semuanya yang selalu mendukung Niki ya. Niki ucapin terima kasih banyak. Kalian yang mendukung aku sepenuh hati tanpa ada embel-embel apapun, terima kasih banyak. Pokoknya sebentar lagi selesai. Nanti kita bikin jumpa fans ya dok ya. Di Belakangan, banyak yang penasaran dengan ponsel yang sempat disebut-sebut digunakan Nikita Mirzani selama berada di dalam lapas. Namun faktanya, perangkat yang dimaksud bukanlah telepon genggam pribadi. Nikita diketahui memanfaatkan wartel Suspas atau warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan, yakni fasilitas komunikasi resmi yang memang disediakan oleh pihak lapas untuk para warga binaan. Jadi, meski kini berstatus sebagai warga binaan, Nikita tetap dapat melakukan panggilan telepon melalui fasilitas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk saat dirinya sempat melakukan siaran langsung bersama Dr. Oki. Dengan kata lain, aktivitas itu bukan dilakukan menggunakan perangkat pribadi ataupun fasilitas khusus. Semua sarana komunikasi yang digunakan merupakan fasilitas resmi lapas yang dapat diakses secara bergantian oleh seluruh warga binaan, bukan hanya diperuntukkan bagi Nikita seorang. Itu punya wartel Suspas. Coba sekarang buka nih. Saya boleh tunjukin ya. Ini IG. Untuk itu saya teman-teman coba deh kasih pemahaman kepada masyarakat itu kayak apa sih di sana gitu. Kalau saya sih udah berapa kali ke lapas rutan, itu semua fasilitas itu ada di lapas dan rutan gitu. Jadi sebenarnya buat kami itu udah nggak aneh gitu ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Nih, ini loh bentukannya tuh. aku juga kangen banget lagi kan sama. Ya, ini dia solusinya. Nih. Ini semuanya, ini bukan di kita kan? Semuanya. Pasti kita pengen Bukan ekspresinya. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.